pengajian PC Persisri Purwakarta Jumat 30 Jumadil Awal 1443 Hijriah atau 21 November 2025 akan segera dimulai. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Bagaimana ya orang tua sekarang kita adalah salah satu orang tua, bahkan mungkin di sini sudah banyak para senior ibu-ibunya ya Bu ya, terus sekarang dulu putu palintennya punya alhamdulillah. Kalau saya baru 2 putu aku kan pada Indonesia Raya ya sudah lama kira pas. Baik Ibu, bagaimana Bu setelah kita merasakan menjadi seorang ibu, menjadi seorang nenek kadang-kali ya, bahkan mungkin ada peran lain menjadi sebagai pendidik, ibu guru, sebagai anggota Persistri, sebagai masyarakat di daerah Purwakarta ini. Apa yang sering dirasakan setelah menjadi ibu terhadap turunan kita? Apa Bu? Ada kekhawatiran apalagi Bu? Karena sekarang ternyata zaman sekarang itu ya tentu berbeda karena dunia ini terjadi disruption, terjadi perubahan. Mau tidak mau, kalau saya kelahiran 60-an itu Bu, itu namanya generasi baby boomers. Karena waktu lahir nggak ada Bu, komputer aja nggak ada ya, gadget apalagi atau laptop kan canggih ya Bu ya, teknologinya sangat canggih. Tapi putra putri ibu atau cucu barangkali Bu yang kelahiran tahun 2011, wah canggih-canggih karena mereka lahir ibu bapaknya juga sudah terlihat main gadget ya. Nah makanya ada yang membuat suatu menamakan golongan-golongan seperti baby boomers, ada generasi Gen X, ada generasi milenial, ada generasi Gen Z, ada yang sekarang ini kelahiran 2011 sampai 25 ini itu generasi Gen Alpha. Masya Allah Bu ya. Nah kalau kita membersamai mereka tanpa ilmu, nah iya bagi jamu, anu jantan kurang khawatir ya. Baik, alhamdulillah hari ini saya ditemani oleh staf di kantor ya Bu ya, teknis baik. Nah Bu, ayat ini mah insya Allah ibu mah harus harapan ya Bu ya. Rabbi habli minas sholihin. Kita selalu berdoa ya Allah semoga kita diberikan turunan yang bisa menjadi anak yang soleh, solehat, menjadi wawalidin ya dulu. Setelah kita tiada pun mereka mendoakan kita, mereka meneruskan kebaikan kita. Tapi apakah membentuk generasi seperti itu tuh mudah Bu? Tidak semudah membalikan telapak tangan ternyata. Apalagi di zaman now. Karena apa? Ibu-ibu kita semua para orang tua itu punya saingan dalam mendidik. Anak-anak barangkali lebih banyak berinteraksi berapa jam coba Bu dengan gadgetnya. Nah ini makanya harus dengan ilmu. Kenapa? Karena jangan dibiarkan begitu saja. Kita ini sebagai umat yang Allah ciptakan, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau kita memaknai itu, hidup kita ini kan hanya untuk ibadah makhluk dan goir makhluk, mendidik anak, bekerja, mengamalkan itu goir makhluk. Ibadah makhluknya insya Allah
sudah menjadi kebutuhan. Soalnya sudah menjadi kebutuhan, mengajinya. Karena kita dekat betul-betul bermuamalah dengan Al-Quran, itu kan mukjizat tuh sampai nanti akhir zaman. Bukan karena manusia, itu adalah betul-betul wahyu dari Allah. Bagaimana kalau kita sebagai umat tidak mengenal, atau bahkan mungkin bermuamalah dengan Qurannya itu hanya berapa gitu mungkin ya. Nah, seringnya dengan gadgetnya. Nah, di zaman now itu terjadi perubahan begitu. Berapa jam anak-anak kita main HP, berapa jam scroll ya Bu ya di dunia maya, sementara Al-Qurannya tidak dibaca. Bu, katanya sekarang mah dari gadget juga ini ada Al-Quran, alhamdulillah. Kalau misalnya dibukanya Al-Quran, karena memang ayahnya terkadang nyanyikan Al-Quran ini, Bu, di lagi ngerti biasa dibacakan. Tapi apakah betul anak-anak kita setiap saat membuka itu atau justru membuka yang lain-lain? Nah, ya. Baik Bu, setelah kita memahami betul bahwa kita ini diberikan hibah hadiah oleh Allah, berarti Allah sudah sangat percaya pada kita. Ibu dititipi anak-anak yang mudah-mudahan nanti kita pergi tidak menjadi dzurriyyatan bi'afan, tidak menjadi keturunan yang lemah. Tapi An-Nisa ayat 9, jangan sampai kita meninggalkan turunan kita dalam keadaan lemah. Lemah apa? Akidah, syariat, ibadahnya, lemah ilmunya, lemah materinya, kan ibu. Karena ternyata kalau lemah mereka gampang terombang ambing, gampang terbawa terpengaruh pada hal-hal yang tidak kita harapkan. Baik Bu. Kalau dikatakan itu kalau ada tamu Ibu ya, kalau mau ada tamu Ibu sibuk betul Bu. Sibuk kita siap-siap ya. Nah, anak-anak kita menurut saya nih ya, ada James Dobson mengatakan, nih anak itu adalah kita ibaratkan seperti tamu, tapi tamu yang luar biasa. Nah, kalau kita sebagai muslim, tamu yang luar biasa yang suatu saat nanti akan dipertanggungjawabkan. Jadi nggak main-main. Siapa yang ingin punya anak? Siapa yang ingin punya keturunan? Mau menjadi qurrata ayun itu seperti apa? Ternyata harus dengan ilmu. Ya. Nah, kita ada tamu aja siap-siap gitu ya. Masuk hari siap beres, beribuhan anak, apalagi ini mau kedatangan anak-anak kita. Jadi harus sudah jelas konsepnya. Suami nih ya, Ariza Muna ala Nisa sebagai ayah itu konsepnya kan di ayah. Kita ibu sebagai manajer pelaksana, nah harus bareng sasarna. Mau dibawa kemana anak-anak kita? Next. Nih Bu, sebetulnya pada dasarnya itu ya, setiap anak itu mempunyai kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang. Ya. Sesuai kapasitas yang berbeda ya. Nah, setiap lingkungan dapat bersikap ramah untuk menerima anak apa adanya, bukan ada apanya. Nah ini, Bu, anak-anak kita yang lahir ini beragam, tidak seragam. Kita tanpa sadar, sebagai orang tua, ingin anak-anak kita seragam sesuai kehendak kita. Harus masuk pesantren semua, harus ini, harus jadi ini. Nah, padahal anak-anak kita dengan berbagai macam kapasitasnya. Kalau dijelaskan dalam hadis 10 mauludin yuladu ala fitrah ma'abawa. Yang dilahirkan itu suci, bersih, Bu ya. Begitu lahir siapa yang merubahnya? Dimajusikan, dinasrahkan, diislamkan, disolehkan, dipintarkan, atau dipremankan siapa? Siapa yang kali pertama lingkungan? Anak-anak kita pertama kali melihat siapa? Senyum siapa? Berarti yang paling pertama diserap oleh anak-anak kita adalah bagaimana kita sebagai ibu, sebagai ayah, atau di rumah itu ada nenek, kakek, lingkungan yang terdekat itu yang akan membentuk. Secara ilmu psikologi, anak itu adalah diibaratkan katanya itu seperti kertas putih mau bagaimana nulisnya. Nah, kalau kita kan sudah jelas, suci fitrah, Hanif anak itu lurus, tapi bagaimana kalau bawa lingkungan dari lingkungan ya? Nah, jadi kita bagian dari lingkungan. Lingkungan zaman now adalah teknologi yang sangat canggih. Seperti apa? Anak-anak begitu lahir, ibunya juga memberi ASI.
pakai gadget, ceklek, selfie ya, atau main gadget, hati-hati Bu, karena jangan sampai terjadi ini Bu, anak kita terkontaminasi. Itu kan cukup tinggi ya, di HP itu kan ada yang disebut apa ya, tinggi ya, cukup tinggi ininya apa? Ya, radiasinya cukup tinggi. Makanya ada biasanya anti radiasi. Nah ini yang membahayakan ya, jangan terlalu berjam-jam, apalagi dekat dengan kepalanya ya, hati-hati ya. Next lagi. Nah Bu, kita bayangkan anak-anak kita seperti tunas. Ibu kalau punya halaman menanam seperti apa? Mau disiram, mereka dari kecil tumbuh akan menjadi besar. Anak kita pun seperti itu. Makanya ibu dan bapak harus mengenal betul-betul anak kita. Tidak hanya memberikan asuhnya saja, makan, minum, kasih susu yang terbaik. Itu penting. Tapi tidak hanya itu. Bagaimana mengasahnya? Anak bisa menjadi cerdas, anak betul-betul punya lingkungan. Asihnya seperti apa? Asihnya adalah senyum kita, bonding kita. Anak itu nutrisi jiwanya penting. Nah, diawali dari sejak dia lahir ya. Nah, ada filmnya kan ini, coba ya. Saya ingin memperlihatkan ini beberapa penelitian sudah lama itu ya, sudah puluhan tahun ya. Saya ingin memperlihatkan bagaimana seorang ibu yang ekspresif pada anaknya. Ya. Ibu perhatikan seorang ibu yang ekspresif, anaknya fokus tidak Bu? Fokus. Anak langsung berespon, terlihat bahagia. Si ibu mencoba untuk jutek, muka datar, kelihatan anak cemas Bu. Tuh, ya. Kelihatan anak-anak menjadi cemas. Nah ini dalam ilmu psikologi Bu, pertama kali anak lahir itu anak merasakan saya diterima atau tidak di dunia ini lahir. Sejak dalam kandungan, kalau ibu misalnya hamil pertama, diharapkan siap-siap. Begitu kedua, begitu ketiga, keempat, ini juga anak masih kecil. Nah, ibu pun ada perasaan gimana ya? Saya belum siap punya adik. Itu pun akan terasa. Jadi jangan kaget kalau punya anak ke-1, ke-2, ke-3 kok beda ya. Nah, tergantung apa yang dirasakan saat ibu hamil. Nah, diawali dari sini. Ini apa? Ini kebutuhan nutrisi jiwa yang disebut secure attachment supaya menjadi trust. Anak harus trust. Trust itu percaya. Oh, aku lahir ke dunia ini ternyata diharapkan oleh ibunya. Oh, bapak ibuku ternyata aku nyaman dengan ayah, dengan ibu. Itu harus begitu. Kalau itu kurang, anak menjadi tidak trust. Jadi banyaklah sekarang faktanya, lihat anak-anak sekarang Bu. Anak-anak sekarang banyak yang kena stres, depresi. Bahkan fakta ini membuktikan suicide itu, bunuh diri terjadi di mana-mana begitu. Terus-terusan ada. Laras Ibu sering dengar itu. Di Bandung terakhir di Pasupati, waktu itu di jembatan Cimindi. Wah Bu, yang datang ke saya, ke kantor saya itu anak kelas 6 SD Bu. Masih pakai perban. Dia mencoba membunuh dirinya dan kodarullah atau semula sudah. Ibunya datang sampai langsung dibawa ke rumah sakit. Dokter bilang ini anak butuh didengar. Datang ke saya, lucu kan tuh, pernah baru ketemu dengan saya. Kenapa? Saya berikan betul-betul fokus. Aku ingin mendengarkan kamu. Apa yang kamu rasakan? Waduh, bagaimana rasanya dibully? Nah sekarang di era yang canggih ini, karena terlalu sibuk, mungkin sibuk dengan gadgetnya, ibu-ibu juga ada tapi tiada, ayah ada tapi tiada. Hati-hati, anak-anak nanti akan ditanya, dikumahakan ini titipan abdi seorang Allah kan tak tahu abang. Nah jadi sesibuk apapun, seibu pokoknya apa yang waktu sudah waktu sami ibu 24 jam terus sama semua, tergantung kita memanagenya. Sediakan waktu untuk anak-anak kita ngobrol, atau dalam istilahnya disebut deep talk, ngobrol. Sana sehat-sehatan. Kalau dinasehati umur 1, 2, 3, 4 tahun itu kan harus sesuai dengan ini kan perkembangan kognitifnya. Anak umur 1 sampai 2 tahun itu masih sensori motorik. Anak 4-5 tahun kognitifnya masih operasional, kumaha cek anjena. Tapi kalau udah misalnya SD kelas 5, kelas 6, nah anak-anak sudah mulai bisa berpikir abstrak, sudah bisa berpikir dua arah seperti kita ngobrol, nah sudah paham. Ya, nah jadi betapa pentingnya ngobrol dengan anak-anak, mendengarkan apa yang dia rasakan, apa yang dia pikirkan.
Kalau terlalu sibuk, ibu tidak ada waktu, akhirnya anak kemana tuh? Ke gadgetnya. Tadi dia bangun tuh akan bahaya nanti kalau tidak dibersamai ya. Next lagi. Nah Bu, saya ingin anak-anak tuh seperti ini Bu. Lihat Bu, cerah, ceria. Pada dasarnya setiap anak terlahir dengan potensinya yang sudah cukup. Allah tuh memberikan tuh panca indera ada yang lengkap. Ada panca inderanya misalnya ada sedikit-sedikit gangguan perkembangan, diberi kecerdasan yang bagus. Allah tuh adil ya. Nah, anak yang sehat secara mental seperti ini Bu. Gak ada anak-anak lagi sekarang banyak kan anak-anak itu kalau di kelas mungkin di sini ibu ada ibu guru ya, anak yang diam aja Bu, diajak ngobrol itu kayaknya takut ya, atau anak yang tidak mau diam justru ya, wah dia itu bahkan ngebully temannya macam-macam. Nah anak yang sehat mental seperti ini ekspresinya, apakah masih ada anak-anak kita di rumah seperti ini? Kalau di rumah anak-anak kita sudah tidak bisa lagi tertawa lepas ya, bertanya apapun pada ayah ibunya, berarti ada sesuatu. Jangan-jangan anak kita punya masalah yang mungkin tidak bisa dia ungkapkan karena takut sama orang tuanya. Ya, next lagi. Next. Nah, bagaimana kita berdoa, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ini menjadi qurrata a'yun itu cindera mata dunia dan akhirat, pemugah rasa bahagia dunia dan akhirat itu seperti apa? Ternyata tadi tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ternyata anak-anak kita butuh role model. Kenapa? Karena anak-anak kita itu belajarnya melalui apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, dan kinestetik, apa yang dilakukan bersama. Sholat-sholat, ngaji-ngaji, dia melihat tidak ada yang sholat, ada yang ngaji. Atau bersama, ayo kita ke masjid bareng, nah itu kinestetik. Ya, pulang di warang, ibu kabur udah ke masjid, ayo sholat, tapi ibu sibuk main gadget kan. Nah, ini anak melihat apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Karena anak apapun, tanpa disadari, kalau dari segi visual apa yang dia lihat itu kadang-kadang tanpa berpikir diturutan. Kalau bahasa kamu pun menjadi turut mudeng ya Bu ya. Nah Bu, walaupun sudah jam segini nih ya, saya ngajak olahraga dulu ibu sebentar nih, jam 2 ini enaknya apa Bu? Bismillah. So ibu, gak ada pandangan ya, tangan kanan punya? Alhamdulillah. So ke atas kan Bu. Ayo kita olahraga dulu. Putaran semangat. Alhamdulillah. Dengan tangan kanan inilah kita bersamai dengan putri kita penuh cinta. Tolong tangan kanannya simpan di atas dagu. Dagunan matamu, dagunan. Anak-anak selalu melihat dan langsung ikutin Bu, tanpa berpikir dulu. Sore ibu teh, tanah naon tuh turun begitu teh kenging. Nah, gitu kan. Anak itu langsung mengikuti daerah tadi ibu oke. Nurutan langsung. Jadi betapa kita ini ayah dan ibu menjadi role model di rumah. Kita tuh aktor dan aktris di rumah kita. Oh seperti ini kan Ivan di sana yang keluar kata-kata yang baik, kata-kata yang betul-betul berhikmah. Astagfirullah, alhamdulillah, masya Allah. Tapi kan ayah di luar sana Bu, kebun binatang kalaluan kan? Nurutan budak ya. Ada juga videonya tadi ini. Ya. Betapa yang dia lihat, saya ini yang menarikkannya Bu, gampang diturunnya ya. Nah ini ada video kecil juga nih Bu. Coba lihat Bu, bagaimana anak-anak kita sama kan? Tidak hanya di negara lain, di negara kita juga sama. Kalau melihat role modelnya seperti apa, diturunkan.
kamu? Terlihat ya, ibu bapaknya sospol, ini kan sospol, terang sospol, sosorokan, pemolot, pemeliwarannya, 3 kali, baru itu 7 pikiran, tanpa disadari oleh anak kita. Nah itu yang disebut terintroyeksi terserap. Ibu ngawas rausnya, jika tadi ibu beli raus. Nah, sering tuh terdengar, ibu, apa ini itu mama suara apa? Dari kecil kan anak, ini ngaji nah, apa bu Quran itu? Anak nanti nanya, ini apa mah? Karangan siapa? Ini bukan karangan manusia, ini kalapilan. Kita hidup itu kan bunda inas pernah terang bu. Hidup itu kebayang kalau tidak paham Al-Quran. Bagaimana kita mau melangkah? Karena di dia tahu ada anak-anak kita. Oh itu Al-Quran yang mama enak aku. Nah bu, kita yang mewarnai. Ya, karena apa? Yang dilihat itu cepat sekali diikuti. Kalau ibu-ibunya kan ini suruh di mana kerudungnya ketika zaman Nabi Muhammad tahun 80-an termasuk makhluk bakal kan. Di SMA misalnya bu ya di sekolah umum pakai jilbab itu sesuatu yang aneh. Kenapa itu? Ada apa? Banyak yang nggak tahu. Tapi setelah melihat sekarang ini dakwah luar biasa ya. Ada kerudung, nama-nama kemajuan pesan dari segi dakwah. Tapi dibombardir juga dengan hal-hal kemaksiatan, begitu mudahnya, gampang diaksesnya. Nah iya bagi tentu bahan orang kamu berjuang, ya. Jadi apapun, ayo jangan putus asa. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al tafaksa, fa inna rabbika al-ghafur. Nah, kalau mengalami kesulitan, Allah memberikan kemudahan. Selesai satu urusan, ada lagi ya bu. Alinku alina, agenku agena, kurang kali teh. Nah, jangan kurata ini itu memang harus diperjuangkan bersama. Ya, next lagi. Nah, jadi tugas orang tua itu apa? Mengawal dan memberikan arahan bu. Jadi ibu dan bapak harus paham betul bahwa tiap anak itu beragam, berbeda bu. Berbeda dalam arti apa? Potensinya yang ada pada anak-anak kita berbeda. Anak pertama, cerdas, daya ingatnya cepat, hafal Qurannya cepat. Begitu yang kedua, anaknya Hesinati, gancang, oh, alias robek, tenartos. Oh, anak ini kecerdasan tidak melesat, tapi dia punya talenta misalnya berjiwa entrepreneur, language-nya bagus. Wah, contohnya jadi tukang dagang, tukang tenda. Beda-beda. Ada yang ahli naturalis nanti itu, senang karena kebun. Jantan awal memelahkan ayam begitu punya. Jadi memelahkan jantan. Ayam apa yang wae terus tuh. Measure tanaman, urus, macam ayam wae kan. Karena memang tiap orang punya talenta yang berbeda. Ada yang senang ke musik bikin, musiknya yang tersebut nadanya sampai membuat orang menjadi tergugah. Ada yang senang intrapersonalnya membuat novel sampai sedih. Kurang terberikan nangis macam novel teknya. Itu bu, itu namanya talenta. Semua anak berbeda ya, tapi pasti punya talenta, punya ya. Nah kita tugas orang tua itu membimbing dan mengarahkan ya. Tidak memaksa-maksakan kehendaknya. Ya. Nah itu salah satu punten ya yang terjadi bunuh diri itu anak remaja. Itu diantara itu dipaksa-paksa ke ibu, kamu harus masuk pesantren, kamu harus kesini ya. Saya pesantren bu ya. Tapi apakah anak kita punya minat? Tidak. Tumbuhkan dulu minat. Seperti misalnya di TK, training dipaksa-paksa saling tumbuh. Yang harus diajarkan di TK memberi stimulasi merasa supaya anak minat membaca, minat berhitung harus dari awal, mewarnai dulu, meronceng supaya motorik halusnya menjadi betul-betul lentur, sehingga nanti pas di SD nulis dia akan bisa. Kalau disgrafia mengalami tonus otot yang lemah, mengalami disgrafia, ya secara kebayangkan tuh anak stresnya pun, nah makanya harus dikenali anak kita. Jangan-jangan mengalami disleksia, disgrafia, diskalkulia, atau mengalami anak-anak yang di sini ada masalah di neurotransmitter. Udah tadi disebut bahwa ada cicing capai tidak cicing, nggak bisa diam kurang dari 5 menit unfinished di TKT-nya. Nah, ada yang dulu TK kedapatan, ada yang dimaksud dengan gangguan perkembangan pada anak.
attention deficit hyperactive disorder, itu gangguan di neurotransmitter sehingga anak itu tidak bisa fokus, cepat beralih. Nah, ada lagi anak yang dunia sendiri, tidak bisa bicara, antemnya nyarira ibu akan tenangin saling di air, ternyata anak mengalami ASD, autis spectrum disorder. Harus paham, oh anak ini modelnya sama ya dengan yang itu. Oh ternyata anak mengalami Down syndrome, itu adalah kelainan kromosom. Sederhana, kalau seorang ibu tidak paham ini, akhirnya apa? Hidupnya frustrasi. Anak dipaksa-paksa, kamu harus seperti itu. Kok orang lain udah bisa begini. Nah, jangan sampai dari kecil anak-anak sudah stres. Karena apa? Karena ketidaktahuan kita sebagai ibu. Ya? Nah makanya untuk para pendidik, guru TK, SD harus paham betul bagaimana terjadi gangguan perkembangan pada anak. Seluruh gangguan perkembangan itu ada ADD, ada CP, cerebral palsy, macam-macam bu, selain tadi ya, autis, ada MR, mental retarded, ada lagi conduct disorder. Pak itu kadang dipikir bu, kadang dipahami supaya apa? Supaya si ibu serius, khawatir kepada anak, dan satu hal, supaya kita adil dalam membersamai anak-anak kita. Tidak seragam anak-anak kita itu mempunyai bakat yang berbeda, potensi yang berbeda. Next ya, tugas orang tua mengawal ya. Nah, bagi orang tua, nah ini bu ya, generasi penerus itu harus dipersiapkan sejak ini. Next. Nah ini bu ya, kenyataannya nih bu ya, anak setiap lahir itu punya kapasitas mental yang tangguh, sebetulnya sudah dipersiapkan, itu ada. Hanya ya bu ya, adapun dalam pembentukannya memerlukan proses dan waktu, bersifat holistik, keseluruhan. Nah satu hal, anak-anak kita ternyata yang dilahirkan itu berada dalam keluarga yang berbeda-beda. Pola asuhnya seperti apa? Kalau kita membuat baju aja pakai pola tuh, nganggo pola tuh, ada apa? Nganggo pola, ada model rumah anak, apalagi pola asuhnya seperti apa? Karena itu yang akan menentukan anak kita menjadi begini, begitu seperti apa. Ini adalah hasil pola asuh ya. Ini ada yang sedang terjadi, ini baru ya, teknis yang anak dengan emosinya yang di kelas itu nih ya, ada filmnya ibu, ini fakta, ini yang memvideokan adalah gurunya. Begitu kan guru nanti lihat bu, kumaha ke ibu dan ini juga gerasa tinggal ininya. Kenapa anak sekecil ini emosinya benar-benar harus kontrol bu, tidak terkendali. Nah ini contohnya bu ya, nah ini coba filmnya teknis. Ini nanti ibu bisa lihat. Nah bu, kedengaran ya bu. Ada harus pakai ini pun bisa dicoba. Bisa anak SD. Nggak bisa. Kebayang tidak bu, anak kayak gitu bu, kasihan kan teman-teman sekelasnya. Tinggal ini, alhamdulillah juga gitu di kelas. Nah, ayah ke anak itu mengganggu anak-anak lain, coba bu. Anjir nanti ayah ke anak mereka bu ya. Nah, tinggal ibu. Menurut ibu di usia segini, anak ini marah seperti ini wajar tidak bu? Upami gak ada putra diganti kumahakan bu? Cukup teknis. Bayangkan bu ya, guru nabi bunga Di Rupiah. Di Rupiah. ibu kan gampang bu, mudahkan kita bicara budak itu di Rupiah. Nah bu, di Rupiah kumaha sok menurut ibu pengertiannya banyak itu bu, kasus-kasus Rupiah di Rupiah. Bukan dengan begitu, Rupiah itu harus ada pada tempatnya bu. Kenapa anak bisa seperti ini? Kulu mauludin yulalu ala fitrah fa'abawahu lingkungan seperti apa? Anak kita dilahirkan tuh hasil cenderung lurus bager, tapi setiap saat dia melihat seperti apa ayah ibu. Bagaimana seorang ayah berkomunikasi dengan istrinya? Sorong-sorong atau seperti apa? Bagaimana seorang ayah ngajak ngobrol ke anaknya? Bagaimana seorang ibu memberi instruksi perintah pada anaknya?
Ini diserap dari kecil perlahan. Setelah itu kita punya saingan yang ditonton anak apa? Main game atau film-film yang mungkin menurut kita tidak dekat. Ini yang harus diperhatikan. Dan di zaman sekarang, kalau dulu mau mendidik anak, ternyata guru dipolisikan. Nah, bagi kumaha. Zaman dulu kan tidak seperti itu ya. Ke guru teh orang teh akrim, apa kalau lonta akrim, ustaz, ada. Sekarang anak-anak Ivan lisana kajaka lidamu. Nah, hati-hati. Kenapa bisa seperti ini? Anak lost control karena tadi. Anak merasa direject, ya. Anak mereka, oh ternyata cara ngomong begitu. Aku anak yang permisi kok dimanja. Semua keinginannya kok tolong ditegunan. Ingin dong, enggak. Tidak ada aturan, tidak ada kedisiplinan yang diterapkan. Karena apa? Aturan dan disiplin tanpa teriakan, tanpa pukulan. Harus sesuai dengan anak. Dan tadi role model. Anak generasi Gen Alpha sekarang kalau disuruh sholat dia balik nanya, Mama sudah sholat belum? Ayah udah belum? Ngaji begitu Bu. Makanya betul-betul kalau ingin punya anak menjadi kurang ta'adub, mulai dari siapa? Role model. Contohkan aja. Tak ada selagi nasihatan. Yang penting contohkan, anak akan melihat terus-menerus dan anak akan mendengar. Kemudian mengerjakan bersama. Nah ini penting. Terus nanti jangan lupa, apakah anak merasa aman, nyaman tidak dengan kita? Kalau ibu bapaknya punya PR, punya masalah yang belum selesai, dalam istilah psikologi itu disebutnya inner child. Jadi seorang ibu dan seorang ayah itu adalah hasil pola asuh. Dia dididik seperti apa? Jangan-jangan punya luka lama, luka pola asuh lama, sedih, marah, dendam, kesal. Aku dulu selalu dimarahin, aku dulu dihina, wah itu masih ada, belum selesai dengan dirinya. Aku sholat, tapi bagaimana? Kok sholatnya tidak bisa membuat diri kita saya feeling itu kok hanya mengerjakan. Paham tidak yang dibaca dari sholat? Pengajian di mana-mana, ibu ahli naos dokter, tapi ada pas kubarnya barokoten, namanya ada barang kokoten. Setelah itu akhirnya tidak diaplikasikan ke ibu. Yang paling penting dari ayat demi ayat kita maknai. Setelah dibaca dimaknai, kita paham tidak apa yang dibaca itu. Kemudian masukkan ke afeksi kita, ke hati kita. Apakah betul-betul terasa atau tidak? Anak atau tidak lima mereka. Kalau tidak dengan hati, malah brodi banyak kesesel sampah gitu kan. Nah harus dengan hati. Oh ternyata bersih itu indah, enak dipandang. Nah itu anak-anak akan ikutin dari kecil. Ada pembiasaan positif. Begitu anak buang sampah ke tempatnya, ini alhamdulillah hebat anak mama, ini anak yang soleh. Terkait memuji tanpa ada perilaku yang baik. Contoh misalnya, iya anak mama hebat, anak mama ganteng, anak mama gelis, jangan menulis kumase. Ya. Harus ada perilaku yang menyertai. Begitu ya, begitu Anda tuh langsung ke masjid sholat. Nah ini anak mama yang soleh, sholatnya fiwatihah masuk ke sini ya. Oh salah satu anak soleh adalah yang sholatnya tepat waktu. Bicaranya bagus, menolong ibunya, alhamdulillah. Nah ini anak soleh, anak mama ganteng. Oh ternyata yang ganteng itu yang ngomongnya baik, ifad lisananya, terjaga lidahnya, dan ke ibunya sangat hormat. Nah kayak gitu, itu dilatih kan sebenarnya tidak sulit, tapi itu tadi harus punya konsep bersama. Kalau ibu bapaknya los kontrol, marah di depan anak, parasnya di depan anak, piring termau, gelas termau, wah itu akan merusak menjadi luka pada anak. Nah jadi Bu, sekarang ini kalau ibu mendengar berita-berita tentang anak-anak, tentang orang dewasa, kok seperti begini ya, ibu masih mengatakannya, itu mah tidak beriman. Bukan hanya masalah itu Bu, dia orang-orang Islam, sudah berakidah Islam, tapi apa? Si ajarannya tidak diaplikasikan, tidak disesuaikan dengan kejiwaan anak. Anak butuh bonding. Bonding itu apa? Dilindungi.
Kenapa anak itu diberikan ASI eksklusif 6 bulan, kemudian disapi sampai usia 2 tahun? Kenapa? Karena supaya muncul yang disebut attachment, kelekatan ibu dengan anak, ada kedekatan di situ, sehingga membuat hati ibu dengan hati anak itu mudah terpautnya. Tatkala ibunya bilang, nak, sholat yuk, anak mau. Nah, belajar ya, hanya ini yang ibu bisa wariskan. Ibu hanya membekali ilmu untuk kamu. Nah, itu tuh cepat nyambungnya, karena ibunya betul-betul dari hati. Nanti nyampainya juga dengan hati. Makanya sesuatu sampaikanlah dengan hati. Kalau disampaikan dengan kita amarah, nggak akan masuk mental, masuk ke sini, keluar ke kiri. Nah, gitu ya, Bu ya. Next lagi mungkin Kak Denis, nanti kita tanya jawab ya, barangkali Bu ada yang bertanya ya. Nah, siapa yang paling bertanggung jawab? Yaitu orang tua sebagai pengasuh utama. Kalau terjadi sesuatu dengan anak-anak kita, ada apa dengan aku? Di sekolahannya anak nggak mau sekolah lagi. Kenapa anak kok jadi diam? Kenapa anak ini jadi korban bully atau ngebully temannya? Ada apa dengan aku? Jangan begini, ibu kalau dipanggil oleh sekolah, oh anak ibu begini, wah parah ibunya. Kenapa ya? Di rumah gak gini? Nah, ada yang begitu Bu ya. Nah, kalau ada apa-apa dengan anak, berarti ada apa dengan aku. Ya, hati-hati ya. Next. Nah, ini ya, di dalam Islam itu juga sudah ada Bu ya. Di sini ini ya. Di sini dijelaskan bagaimana ya menggunakan metode yang mudah dan menyenangkan dulu sesuai usia anak ya. Saya udah anaknya dan sesuaikan dengan tingkat kecerdasan kepikirannya. Tadi 2 tahun, 5 tahun, 6 tahun, dewasa berbeda ya, sesuai dengan kognitifnya ya. Next lagi. Ini nih Bu ya. Nah, ini yang paling kuat, cinta dan kasih sayang yang diberikan orang tua dapat membentuk kepribadian anak ya Bu ya, sejak kecil sampai menjadi dewasa. Supaya apa? Mereka harus menjadi pribadi yang kuat berkarakter sehingga tangguh Bu, tidak mudah menyerah. Dan apa? Kalau ada masalah tidak jadi ancaman, tapi jadi tantangan. Tadi Bu paling utama namanya. Kenapa di kita istri ada bagian bidang garapan ketahanan keluarga. Nah, ini kenapa? Karena ternyata banyak keluarga-keluarga di zaman now ini, Bu, di pengadilan agama, perceraian itu makin meningkat. Siapa yang akan jadi korban? Ternyata putra-putrinya menjadi kurang kuat fondasinya. Mereka butuh asah, asih, dan asuh. Tidak hanya makan minum, tapi butuh bagaimana pelukan ayah, diusap kepalanya oleh ayah dan ibunya. Bagaimana dia mau didengarkan? Mahal, aku lagi sedih. Kenapa? Kenapa aku jelek-jelek terus? Kenapa teman-teman menjauhi aku? Pada siapa anak mengeluhnya? Jangan di medsosnya. Anak itu ke ibu bapaknya mah tidak ngandongin, tapi di medsos tuh bahkan mungkin chatting curhat ke orang yang baru dia kenal. Dimanfaatkanlah. Nah, sekarang kan yang lagi ramai menyedihkan tuh apa? Siapa Bu? Yang korban ternyata dibawa ke Kamboja ya. Nah ya, yang atlet itu dan banyak penculikan atau apapun. Nah ini Bu dibuat oleh kita. Makanya untuk anak-anak, untuk pencegahan supaya tidak terjadi pelecehan juga penting underwear rule, diajarkan underwear rule. Underwear rule itu adalah aturan-aturan mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang biasa terlihat, mana yang tidak biasa terlihat. Nah, apa rahasia yang aman, apa rahasia yang membuat kamu menjadi tidak nyaman. Dari kita punya sekolah tumbuh kembang anak sudah 20 tahun. Dari itu dari usia 3 bulan. Karena ibunya sibuk bekerja, anak mau dikorbankan, saya. Nah, padahal usia golden age itu anak-anak menyerap seperti spons, otaknya atau apapun. Kalau kita bimbing itu benar-benar cepat nyerapnya saya. Kalau anak hanya main gadget tidak didampingi bahaya. Nah, makanya dalam sekolah tumbuh kembang itu dibimbing termasuk diajarkan underwear. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh, kalimat yang bagus seperti apa, dan semua guru dan teman-temannya juga jadi role modelnya. Kita ajarkan, kita bersama belajar. Jadi diikutin Bu, bahkan cepet banget Bu, doa-doa atau apapun anak di golden age enggak ya, karena cerdas ya. Baik, next 10 minutes sudah. Nah, silakan mungkin ada pertanyaan boleh Bu, silakan. Ibu yang mau bertanya boleh.
mumpung menuju kajian sama ada Bu Guru, mungkin ada yang mau nanya, boleh silakan Bu, mau pakai mic? Oh iya, sok berdiri atau ini? Apapun diulangi ada Ya, dulu saya udah pensiun. ya. Jujur selama saya hidup dulu, saya merasa bahwa saya belum sempurna gitu. Ya. Ya. Nah, saya ingin bertanya mengenai kurikulum sekolah yang sekarang berjalan di Indonesia. Dulu saya seringkali berdebat dengan guru yang lain mengenai bagaimana cara pengelompokan belajar. Karena saya sering pernah membaca bahwa pengelompokan belajar yang paling efektif adalah bisa disesuaikan dengan gender, laki-laki bisa dengan perempuan, atau juga bisa dikelompokkan sesuai dengan karakter. Dan itu saya tanyakan menurut Ibu, mana yang lebih baik, gitu ya? Apakah yang seperti sekarang berjalan, mana laki-laki dan perempuan bersatu? Kemudian dulu sering ada yang disebut dengan sekolah unggulan atau kelas unggulan. Apakah menurut Ibu itu adalah efektif dalam proses pembelajaran? Itu barangkali yang pertama. Kemudian yang kedua Ibu, saya adalah seorang nenek. Mungkin di sini juga ada ibu-ibu juga seorang nenek. Yang mana bagaimana peran nenek, gitu ya, ketika menghadapi problema atau masalah yang dihadapi oleh anak-anak kita dalam mendidik putra putrinya, gitu ya. Kalau misalnya banyak di antara kita yang satu rumah, gitu ya, dengan anaknya yang jadi artinya memisah gitu Bu. Nah otomatis kan sehari-harinya kelihatan gitu ya bagaimana anak-anak kita menghadapi pendidikan di keluarganya. Ada masalah ini, itu posisi negeri atau peran nenek itu gimana sih? Apakah kita harus ikut campur gitu ya? Daripada pendidikan kita, mungkin kita bisa berkasih saja. Biarkan saja mereka bisa berkesan gitu. Yang menentukan IQ. Yang ketiga adalah bahwa anak dipengaruhi ini menurut pakar pendidikan bahwa anak dipengaruhi oleh 3 lingkungan, diantaranya adalah rumah, sekolah, dan masyarakat. Nah, menurut Ibu, gimana yang paling utama di antara 3 lingkungan sebenarnya? Mana yang paling berpengaruh? Apakah sekolah? Apakah rumah? Apakah masyarakat? Karena seringkali dididik pendidikannya itu baik, benar, yang akan disampaikan, tapi setelah lupa anak-anak berbaur dengan masyarakat yang dengan berbagai karakter. Jadi bisa mempengaruhi pendidikan anak-anak kita juga. Jadi menurut Ibu mana bagaimana sih kita ya? Kemudian yang keempat juga ini mengenai pertanyaan video dan sekarang juga mungkin masih makan untuk bullying Ibu ya. Kita sebagai bagaimana sih kami menghadapi fenomena bullying ini? Apakah kita yang bullying atau anak kita yang bullying? Itu seperti apa? Masya Allah, pertanyaan ada udah diwakili ya. Baik Bu, yang pertama ya Bu ya. Yang pertama itu Bu, ini Bu, itu ada positif negatif. Dulu kan mungkin percobaan juga ya, ada sekolah unggulan, apa ini teori-teori pasti banyak. Untuk apa? Ingin kebaikan kan dari pendidikan, ingin efektif. Orang kan pasti trial and error.
Nah, menurut saya Bu, yang paling penting ini pahami, yang akan menentukan keberhasilan seseorang itu salah satu jelas ya, kecerdasan emosi itu hanya salah satu, bukan yang menentukan keseluruhan. Ya, kalau di unggulan kan harus semua ya, tapi kalau ada masalah di emosinya, nah jadi itu ya. Jadi sekarang ini Bu, tidak hanya akademis Bu, sekarang bahkan yang sukses dulu misalnya pintar begitu ini orang yang biasa-biasa saja yang sukses di masyarakat karena punya yang disebut soft skill yang tidak diajarkan mungkin ya. Nah, yang kedua kecerdasan emosi ini perlu. Bagaimana cirinya? Mampu berempati, merasakan apa yang dirasakan teman kita. Orang Islam sudah dari dulu oleh Rasulullah ya, cerdas banget emosinya. Kita harusnya apa? Hakul muslim ala muslim. Itu ketemu salah ekspresinya kan kejutek. Assalamualaikum itu doa harus dibalas. Bisa tahniah, takjiah gitu. Itu kan untuk empati. Merasakan yang sedih, takjiah kita datang. Ikut bahagia diundang tahniah ya. Ada yang butuh nasihat diberikan nasihat. Kan itu kita sudah diajarkan. Islam itu harus cerdas emosinya dilatih sejak dini. Ini yang menentukan spiritual passion bukan berarti ritual seperti kali sholat itu belum tentu. Hasil dari ritualnya menjadi memaknai hidup lebih tinggi atau tidak. Nah itu yang disebut spiritual passion. Orang yang SQ-nya tinggi Bu, contoh kecil aja. Aduh lagi jalan nih ada ini pisang, cangkang pisang. Dia ambil, dia buat bukan karena siapa-siapa, bukan dalam rangka memuji, pilih jami, habis dia dengan rela ikhlas. Nah, kan yang paling tinggi ihsan kan. Orang-orang yang SQ itu memaknai lebih, tidak ingin terlihat orang lain. Saya ingin memberi, tangan kanan memberi, kiri gak tahu. Nah itu ya. Nah ini yang penting lagi adversity question, kecerdasan daya juang. Bagaimana seseorang mampu mengalami kesulitan sehari-hari. Sedikit-sedikit susah, pinjol, judol, coba terbanyak, coba Jawa Barat itu mengerikan. Ya, sedikit-sedikit aku benar nggak bisa usaha udah. Nah, kesulitan itu tidak jadi tantangan, malah jadi ancaman karena tidak dibimbing, tidak diajarkan dari kecil. Contoh, terlalu dimanja. Anak-anak punya kamar kan sendiri, bereskan. Mau pergi seorang remaja, pergi sekolah atau pemuda atau pemudi akan sukses di lapas, pergi kamarnya beres, tempat tidurnya rapi, itu tanda kesuksesan. Udah makan cuci sendiri, ya sudah mahasiswa atau SMA hal itu udah bisa nyuci, nyetrika, ulah segala penghimpunan. Nah, adversity question ini, ya tidak boleh mengerjakan tugas anak. Ayah kan ibu-ibu udah SD, ibu dikerjakan penghimpunan, itu merusak hati-hati temani kita ya. Nah, jadi yang menentukan ini saya lebih ke sini ya Bu ya. Tidak yang harus bisa, harus kumpulan, harus yang penting ini semua distimulasi ya, dilatih. Mana yang menonjol? Karena tidak hanya kecerdasan secara akademik yang membuat seseorang sukses. Dan ketiga ini, nah kalau dia cerdas banget, bagus, emosinya bagus, ini layak jadi pemimpin. Ya, mudah-mudahan ya. Nah yang kedua, peran nenek. Saya dengan nenek. Peran nenek adalah memberikan kasih sayang saja pada cucunya ya, dan menjadi cuma lucu aja punya. Better Bu, kita tanya ke cucu masuk. Ibu yang udah punya cucu di sini merasakan yang memberi eksekusi itu adalah ibu bapaknya. Kamu nanti sekolah di mana, kamu harus begini, mana yang boleh, tidak boleh. Ibu bapaknya harus menjadi perannya itu betul-betul difungsikan. Jangan terlalu intervensi nenek. Kamu bari ngalir diri terus nenek mampu ke ibu masak lamanya. Ya kena iya, berdoa segala macam ikut ibu. Nggak boleh di situ. Harus begini, ikut ngalir aja ibu. Nenek mah bisa oke. Tugas perkembangan nenek adalah ego strength-nya itu harus wisdom. Wisdom itu udah bijaksana. Tampil ya Bu bahwa kita hidup menua. Tenaga kita tidak seperti dulu ya. Saya juga diatur eksekusi waktu 24 jam. Kalau dulu saya praktek mungkin sampai jam 10 malam, sekarang sudah tidak bisa.
Jadi kalau ada yang mau konsul, ada terapi harus janjiannya. Hari Senin ini nggak bisa, nanti Senin depan. Kalau dulu mau sahawai dilayani, sekarang tidak. Usia kita harus paham. Walau bagaimanapun kita ada tugas perkembangan dalam tiap usia ya. Nah, nenek tugasnya istimewanya kepada anak cucunya, anaknya mantunya. Kita tahu anak kita kerjanya di tempat yang halal. Bagaimana tempat ibadahnya, apakah ibadahnya masih bisa? Kan ada yang bekerja sampai Jumatan itu biasanya, sampai misalnya tidak bisa sholatan. Istimewanya kita, nah semoga nanti pekerjaannya bisa hijrah. Mudah-mudahan yang kalaupun nikmat sholat masih gitu kan ya Bu ya. Nah rezekinya yang halal kita harus tahu. Nah ngobrol itu diplom juga dengan anak, dengan mantu. Kalau ke cucu ya itu tadi memberi kasih sayang dan segala norma akhir itu gitu kan ya. Tapi kalau cucu harus bagaimana sekolah dan segala macamnya, itu adalah tugas ayah ibunya. Kalau ibu melihat misalnya ayah ibunya dalam mendidik anaknya, nah mendidiknya tidak sesuai dengan hati, yang ibu ajak ngobrol adalah ibu bapaknya. Gimana setelah jadi ayah ibu ajak ngobrol Bu. Dan mereka juga gak mau diceramahin ya, karena gak mau dengar juga. Kan milenial, mungkinnya anak-anak kita ya, bahkan mungkin gengsi ya. Nah, ajak ngobrol, diplom itu penting menurut saya sekarang ini. Yang jarang itu adalah ngobrol dari hati ke hati. Ari menasehati mah benten dinasehatkan seorang anu panggilna si anak itu mohon padahal badai tidak terima gitu ya. Nah, ibu sering ngobrol kan kalau barudak menasehatan kan keleleng seueur kata-kata dikupingkeun teu Bu. Tuh cenanya. Nah Bu, coba saya nanti mau latih ya. Saya mau latih ibu-ibu nanti dari hati fokus bagaimana cara bicara dengan anak terutama ya, atau dengan siapapun berhadapan nanti ya. Saya jawab dulu yang ke berapa nih? Ketiga ya ibu ya. Anak lah. 3 faktor yang mempengaruhi adalah rumah, sekolah, lingkungan. Mana yang paling menentukan adalah home. Baik Bu Jenang, anak kita adalah titipan Allah, putra saha. Dimanapun berada, kalau ada terjadi pada anak-anak kita misalnya melakukan hal yang kriminal apa, terserah kamu sekolah di mana ya Kak? Dan yang paling pertama apa yang ditanyakan? Nah, putra saha anak siapa? Jadi yang paling menentukan rumah tadi asuh, asah, asih. Anak merasa nyaman sama tidak. Secure attachment menjadi trust. Aku nyaman di keluargaku sendiri. Kapanpun, dimanapun berada, aku bisa ngobrol dengan mama. Di negara manapun, di kota manapun, video call, canggih Bu. Makanya teknologi canggih manfaatkan. Aku ini, aku di luar negeri itu Bu, banyak sekarang Bu, yang sekolah LPDP, apa yang dinasnya di mana Bu, di luar Jawa, ngobrol, ya. Insya Allah lebih dekat. Nah, jadi rumah itu fondasi menurut saya. Karena ayah ibu, anak-anak minta dilahirkan tidak? Tidak minta dilahirkan. Kalau minta dilahirkan pasti mereka milih ibu nama enakeun, bapaknya mah enakeun. Atau nyari si bapaknya. Nah, kebayangkan dengan anak merasa hak-hak, tapi haknya kena. Kalau wae jadi juara-juara diturut tuh. Nah maka nanti ibu mau diajarkan ya, nanti pulang ibu punya oleh saya ajarkan ke Purwakarta, jarang ke Purwakarta ya. Nah jadi dari hati, rumah, pembentukan dari rumah. Di sekolah hanya 3 jam di TK, di SD berapa jam, lamanya di rumah. Dan selalu melihat dari apa yang dia lihat tadi, dia dengar. Jadi rumah itu luar biasa Bu. Baik dijanati oleh kita, ruhnya dihidupkan oleh kita ibu. Ibunya harus bahagia. Bahagia itu apa? Lain sabartum la'azidanakum wa lain kafartum inazari. Kebayang ibu anu tidak bersyukur kan dasar itu punya suami lebih kurang dari kita. Kenapa habis? Terus kita banyak keluhan. Kebayang tuh rudet alias rupsi. Kebayang anaknya. Tapi kalau ibu pernah bersyukur alhamdulillah hari ini ada tahu mau dibagaimanakan, digoreng, di pepes, mau dibejek, dipahankeun aku pengen makan ini, insya Allah nanti kita bisa makan di restoran hari ini yang ada dulu. Oke, bagi senyum Bu. Anaknya jalan kalau udah kesal praktek dulu.
Saya praktek ke anak-anak itu, ke anak TK, mau di sekolah, mama mau, ayo bumi pak, aku dari mama ini balik senyumnya, gurunya ngajak beberes di bumi nama Alif di sekolah mau, balik nyanyi ibu, beres, ayo beres, gitu kan, beberes juga aku balik balatan, so tapi kan mau dulu, nah gitu ya, ibu-ibu makanya harus bahagia, penuh senyum, udah rumah suka senyum? STU maksud ibunya, kayak STU jelas dari seorang dari HP kan, jelas dari seorang ya. Berikan semangat terindah untuk anak-anak kita. Kita harus bahagia. Bahagia itu letaknya di sini dari otak kita, dari pikiran kita. Nanti si rasa berpengaruh. Akhirnya ekspresinya, body language-nya ibu pun menjadi bahagia. Maka kalau ada para suami nih, nggak ada nih para suami, bahagiakanlah para istri. Ibu-ibu mengira piknik garde alam terus itu. Karena piknik kita jadi bukan ibu kita. Ya, piknik bukan sesuatu yang harus mahal. Ibu membuka ke jalan raya ke lingkungan juga itu sudah refreshing. Ya, baik bu, sudah terjawab semua. Oh kalau bullying ya. Nah, anak-anak supaya tidak jadi korban bullying, belajarkan asertif. Asertif itu mampu berkata tidak. Bahkan ibu juga banyak yang nggak bisa asertifnya. Ibu atau antar-antar ke pasar baru, si ibu tadi capek, makanya teraus nggak enakan. Aduh aku pingsan di pasar baru aja. Kan kalau yang bisa asertif mah begini. Aduh ibu saya senang banget nganter ibu, saya senang kalau nganter ibu. Tapi mohon maaf saat ini saya kayak enak badan. Lain kali ya asertif. Mampu berkata tidak. Tatkala ibu memang tidak menyukai atau saat ini tidak sedang berminatan. Kalau ada anak pukul nih di sekolah, dipukul, ulah cincin, jadi minta ulah sabarlah cincin udah ya teman. Kalau nyanyi namanya kan ayah begitu, ayah oke begitu. Mama aku dipukul, kamu deui we, ayah deui, ayah kita kan beda-beda. Nah, yang paling bagus apa asertif. Kita kan kurang kata kita ada, hei, kenapa kamu mukul aku? Salah aku apa? Itu di sekolah kejadiannya, Bu Guru, aku dipukul, aku kan punya salah aku. Nah, itu asertif. Termasuk ibu, maaf bicara jadi pada sabarnya, kenapa sering terjadi KDRT? Wah, kenapa bapak harus betak-betak nama? Bapak masih mendengar, ya bicara baik-baik. Sesutak ini baik, kita sesutak alih kan? Asertif, mohon maaf Pak, mama masih mendengar. Jadi tolong intonasi dikurangi Pak, sok nyarios gitu. Atau ujung-ujung dibuka ibu teh, ibu pada rumah sama cici dia. Anaknya, atau kakak cerita si ibu mah, belum buat anak, bilang tinggali. Oh ternyata begitu, kan kata mama tidak itu. Jangan-jangan kabuli melihat. Nah kita dari gadget tinggal itu film-film diteruskan kan kemudian hati-hati ya. Nah jadi bullying itu belajar asertif, ajarkan anak-anak supaya mampu berkata tidak. Siapapun termasuk mampu. Kalau anak-anak kita remaja kan ada, tapi kamu ngapain? Kamu kan pacar aku, masa kembali pegang? Nah itu harus asertif. Tidak ada pacaran. Kamu teman saya, oke lebih dekat. Tapi ada aturan harus bisa begitu. Anak-anak ini mengkhawatirkan. Mereka tahu dalil, mereka tahu suka ngaji, tapi nggak nyampe ke hatinya. Bagaimana? Tapi kalau dari rumah cukup kasih sayang. Nanti balik lagi ke rumah. Ayahnya memberi perhatian ke anak wanita. Semua yang gak kamu di SD, aku sosok yang aku butuhkan ada. Aku nanti punya suami ingin seperti ayahku yang baik. Nah, gitu. Makanya orang di luar sana mengatakan, cinta pertama anak perempuan ayahnya. Kebayang dulu bapak sosok gede apa? Sebenarnya bapak kamu mengatakan nikah, juga gitu sih. Dikasih bapak ada. Aku melandang, kita ada jodoh aku mau. Nah, kan kita bisa kasih nasihat kayak gitu. Tapi jiwa, karena dari kecil anak merasa tidak. Mungkin itu cukup ya. Saya ingin mengajak ibu berlatih. Ibu tetos nyarios panjang lebar tidak bukan buat santai. Ibu belajar fokus, kemudian ibu ini bicara. Ya, anak perempuan ngobrol dengan anak perempuan bu harus gini bu. Nah, kamu pasti rajin ke sekolah ini. Anak
anak perempuan. Kalau anak laki-laki, ibu harus ke sini bu, beda. Aku ketemu kamu dimanapun berada masih Jumatan, ya, anak mama soleh. Karena ini aku setia didik dari pinggir. Dalam waktu depan, mau masuk bu, sok ibu, sok biarnya. Oh, mana yang kayak beda, kita mau korpus kolosi wanita lebih tebal, kiri yang kanan, di tengah ada yang disebut korpus kolosi. Kita punya dua bahasa laki-laki hanya satu. Nah sekarang saya ingin mengajarkan ibu belajar ngobrol. Nanti tatkala anak ibu misalnya makan di meja makan, ini ada mama masaknya, sok makan. Itu orang yang nyari masak di dalam hati ibu, anak di depan lagi makan ngobrol. Nah selesaikannya sekolah tepat waktu. Atau anak perempuan, jaga marwah kamu sebagai wanita, jangan pacaran dulu ya anak di dalam hati. Si anak tinggal gitu, ibu mau masuk. Coba ya, besok kita dilatih lah ibu sekarang cari pasangan masing-masing, duduk berhadapan. Akan latihan, coba cari pasangan masing-masing berlatih. Ya, ada pasangannya harus berhadapan, harus berhadapan. Ya, satu bu, ibu mulutnya dikunci, sering tapi jangan ngobrol, ya. Ya, tugas pertama adalah pandangi wajah yang di depan pandang. Oke, sudah dipandangi. Ya. Sekarang cukup pejamkan matanya, pejamkan mata ibu. Baru. Nah, sekarang tangan kanannya simpan di belakang kepala, tangan kanan simpan di belakang kepala. Tangannya kepala sendiri atau pada kepala batu. Kepala sendiri, ya simpan udah. Sekarang ibu fokus, tutup mata, fokus ke jari ibu. Tangan kanan saya ada 5 jari, bayangkan bu, jari jempol, jari telunjuk, jari tengah, dan jari kelingking, jari manis, jari kelingking. Nanti kita akan sutem atau sweep mengeluarkan jari. Ya. Nah sekarang ibu fokuskan, pengaruhi orang yang di depan ibu mau mengeluarkan jari yang mana sesuai dengan aku. Misalnya ibu, aku mau mengeluarkan jari tengah, kamu harus sama mengeluarkan jari dengan aku. Pengaruhi ya, terserah mau jari apa yang dikeluarkan oleh ibu, tapi ibu pengaruhi yang di depan ibu. Ibu mau mengeluarkan jari telunjuk atau jari jempol, pengaruhi yang di depan. Kamu harus sama mengeluarkan jari dengan aku. Oke bu, saya hitung ya. Fokus, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, belakang, cepat lari. Ada yang sama, mana? Aku bersama. 1, 2, 3, 4. Nah, berarti ibu harus berlatih fokus. Yang tidak sama, yang sama berarti sudah mulai bisa untuk fokus. Kita langsung sami basic, sami. Silakan duduk lagi. Ibu bayangkan ya, anak kita itu bu 9 bulan ada di rahim kita. Ya, 9 bulan di rahim kita diberi ASI bertahun-tahun bu, dibesarkan, berarti frekuensinya dengan kita dekat. Frekuensinya dekat dengan kita. Jangan salahnya gampang mempengaruhi anak kita. Jadi ibu kalau ngobrol, saya juga dulu gitu buka anak. Jadi Aina masih masuk tukang ceramah, ibu mendadak capek. Pergi ceramahan, udah teguh ngobrol dari hati. Nah, tidak pacaran ya, karena nanti aja kalau udah lulus. Betul bu, baca. Kan dia tahu bu ada yang kaset, wah alhamdulillah kamu normal. Bagus ya, tapi nggak ada yang ini. Jadi tidak, tapi kalau lima pasangan so, awas ya. Walau tak perlu zina. Kamu tahu tidak? Kau boleh kasar hajatannya. Nah, coba dari hati.
dipengaruhi oleh kita, kan sering. Makanya ada waktu ngobrol. Atau ibu mau mempengaruhi bukan anak, suami, mau. Nah, silakan boleh. Pak, mama adalah paling cantik di dunia ini. Hanya mama yang kayak kakak gitu ibu boleh. Atau misalnya sedekah yang terbaik itu pada istri, itu amplop semua ke mama. Tapi tidak boleh kok dipakai kriminal mah bu. Ibu punya hutang, wah ayo kata kamu semoga lupa pada hutangku ya. Itu kayaknya kata kriminalnya. Pengaruhi anak-anak kita dengan apa yang kita kehendaki, kebaikan. Ya. Nah setelah itu kita kalau ngobrol nanti jadi enak bu. Kan ada anak kalau dengan ibu kalau nggak mau ngobrol, terus enak ngobrol jadi si mama kan. Cara naon ibu kan nyari jalannya. Belum juga tamat si budak teh. Oh tadi kan aku gini. Kamu udah kayak enak ngobrol dengan mama. Udah aja sama sahabat saya. Nah gak asik katanya mama. Nah latih bu dengan begitu aja. Jadi ibu mah kalau dengan anak mendengar aja, listening. Kayak di mama. Nah misalnya menurut kamu perilaku itu bagus tidak? Misalnya dia cerita, mah aku tuh gini. Oke. Apa yang dirasakan kamu? Ya aku tuh sebel. Bagus tidak? Nah kayak gitu aja bertemu panjang poin waktu di dalam itu baru dapat kenal. Generasi Gen Z, generasi Gen Alpha canggih bu. Kok mana-mana AI juga segala macam tuh. Pintar tina ini segala aja. Nah kita juga jangan terlalu laptek, minimal ini biasa kan muka WA gitu ya. Karena saya ada bu dipanggil oleh salah satu sekolah ini anak kecanduan pornografi. Si ibu bapaknya turun malas masihan HP. Tapi pulang sekolah anak dititipkan ke nenek. Ibu bapaknya suatu wina. Akhirnya aku mah nonton dari HP si nenek. Hari nenek aku gape, nenek nama kebiasaan emang ayah nonton di HP adik. Tuh si nenek emang nukur WA jeung nelfon. Si info lebih pintar, ngulik segala. Nah kayaknya baik ibu-ibu tidak terasa kita sebentar lagi mau asar ya. Sebentar lagi. Ada lagi sudah pertanyaan tidak ada ya bu? Cukup ya. Nah mudah-mudahan nanti lain kali kalau Allah mentakdirkan ketemu lagi ya bu ya, kita bisa ngobrol-ngobrol lagi tentang dunia anak, dunia remaja atau dunia orang tua. Dunia old age itu pun punya ciri khas ya, karena para nenek juga lansia harus bahagia. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, semoga apa yang saya sampaikan buat ibu semakin bersemangat mencintai anak-anak kita, keluarga-keluarga